Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Arjak di sini. Dan kali ini saya akan membahas tentang hakikat orang kaya atau hakikat kehidupan part 3. Mengapa orang itu tidak boleh memiliki anak di luar dari kemampuannya? Karena seorang anak itu bisa tertahan potensinya atau tidak bisa memiliki manfaat, bahkan terkesan merugikan jika orang tuanya tidak bertanggung jawab dan memiliki anak yang banyak di luar kemampuannya sendiri. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya sanksi sosial dengan jaringan kemanusiaan internasional seperti Human Defender Internasional dan Human Defender Indonesia untuk cabang Indonesia. Kita harus mengontrol seseorang agar tidak boleh memiliki anak sesuai kemampuannya. Sementara itu kita juga banyak melihat orang tua yang memiliki anak tapi tidak mau menyicil untuk membeli rumah atau membangun rumah, sehingga tempat tinggalnya dempet-dempetan, sempit, dan tidak manusiawi atau tidak masuk akal, tidak rasional. Tapi tetap dilakukan karena emang dasar dari sifat manusianya itu sendiri yang tidak mau berubah. Maka dari itu kita harus mengontrol ini semua dengan sanksi sosial dan jaringan kemanusiaan internasional. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengontrol masyarakat ini agar tidak menimbulkan kerusakan. Seperti contohnya tadi, jumlah anak yang banyak, kemudian tidak ada yang mendidik, kemudian dari sifat keluarganya, orang tuanya juga tidak memiliki kepekaan terhadap apa kebutuhan dasar manusia, sehingga apa yang dilakukannya hanya bersenang-senang saja dan berfoya-foya di dunia, tidak memikirkan bagaimana masa depan, kelanjutan masa depannya. Oleh karena itu kita harus memerlukan sanksi sosial di jaringan kemanusiaan Human Defender. Caranya sanksi sosial itu adalah kita harus menjelek-jelekan atau memberitahukan, mengumumkan suatu reputasi keburukan demi kebaikan bersama. Jadi kita umumkan melalui jaringan internasional tersebut agar diketahui banyak khalayak ramai. Kemudian khalayak ramai itu jika ada yang bersimpati atau simpatisan, dia bisa mendukungnya dengan cara berdonasi untuk perkembangan si anak tersebut. Kemudian si anak yang sudah didukung oleh para donatur tersebut bisa segera memaksimalisir potensinya, tidak terbebani lagi oleh kedua orang tuanya. Ya, maka dari itu penting sekali jaringan internasional ini, yang Human Defender International. Kemudian selanjutnya banyak manusia atau orang tua yang tidak sadar akan perencanaan finansial. Perencanaan finansial ini pada dasarnya bukan keuangan, namun lebih ke kebutuhan dasar hidupnya saja, seperti perencanaan untuk makan, untuk tempat tinggal dan pakaian, dan masa depan pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, perencanaan-perencanaan itu harus direncanakan dengan matang, karena pada dasarnya hakikatnya dunia ini bukan hanya untuk bersenang-senang saja, namun juga harus memikirkan bagaimana nasib kelanjutannya agar kita tidak merasakan penderitaan yang disengaja. Tentunya sudah banyak juga penderitaan, faktor-faktor yang membuat kita untuk menderita tanpa disengaja. Lalu lantas kenapa kita menyengajakan atau sengaja untuk membuat orang lain menderita, terutamanya keluarga dekat kita. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengontrol itu semua, masalah itu semua, dengan jaringan internasional Human Defender Indonesia. Tentunya sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dengan sanksi sosial. Nah, sanksi sosial itu berdasarnya adalah memaksimalisir potensi-potensi anak-anak yang terlantar tersebut, agar kita bisa mengembangkan potensinya maupun mengembangkan produktivitasnya menjadi suatu karya yang berguna bagi masyarakat luas. Nah, itu juga kita harus membutuhkan modal. Oleh karena itu kita menggunakan sistem subsidi silang.
subsidi silang dari karya anak yang sudah sukses sebelumnya, kita akan subsidikan ke anak generasi selanjutnya. Jadi kita tidak memberikan kepada orang tuanya, namun kita akan memberikan langsung kepada anaknya, kemudian kita bimbing sampai ia berkembang dan bisa mandiri dan berkelanjutan. Si anak tersebut yang tadinya diberi menjadi si pemberi itu sendiri kepada anak-anak lain dan generasi lain yang baru lahir, yang akan lahir di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian itu bisa terus berlanjut dari tahun ke tahun seumur hidup dan sampai akhir nanti, bahkan sampai hari kiamat, sehingga pahalanya itu atau kebaikannya itu terus mengalir dengan lancar tanpa adanya campur tangan pihak-pihak manapun, sehingga itu bisa jadi subsidi silang yang abadi. Nah, itu perlu pengawasan yang terstruktur, sistematis dan masif dari orang-orang yang sudah kredibel dan valid integritasnya. Nah, untuk mengidentifikasi orang-orang seperti itu, kita diperlukan musyawarah. Musyawarah ini adalah musyawarah kemasyarakatan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana ia berinteraksi terhadap masyarakat dan bagaimana ia mengemban amanah. Nah, di situ kita bisa musyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpinnya, siapa yang mendelegasikan untuk suatu bidang-bidang tertentu, siapa yang akan bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tentunya ini akan bermanfaat juga bagi keamanan finansial organisasi kemasyarakatan, karena ini sistemnya akan terus diaudit terus oleh musyawarah tersebut secara transparan dan jelas, sehingga subsidi silang tadi atau rekening abadi tadi yang seperti rekening Utsman bin Affan yang selama ini terus berjalan, itu juga kita akan meniru dari konsep rekening abadi tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.